Oke, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Trigonometri ini adalah materi kelas 11 untuk matematika tingkat lanjut atau matematika perminatan. Nah, pada trigonometri itu kita mengenal istilah sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sinus itu biasanya disingkat dengan sin, kemudian kosinus itu disingkat dengan cos, kemudian tangen itu disingkat dengan tan. Nah, jadi sin, cos, dan tan. Nah, apa itu sin? Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu depan per samping. Nah, sin itu depan per miring. Yang dimaksud dengan sin depan per miring itu, misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini sudutnya, misalkan di sini sudut A. Nah, jadi sin itu depan per miring, berarti depannya di sini. Depan per miring, miringnya di sini, ya. Kemudian sampingnya di sini. Nah, berarti sin A misalkan di sini, sin A. Berapa sin A? Depan per miring. Berarti Y per R. Kemudian cos. Apa itu cos? Cos samping per miring. Nah, di sini berapa cos A-nya? Cos A, cos itu samping per miring, berarti X per R. Nah, kemudian ada tan. Tan itu depan per samping, berarti ini depan per samping, ya. Tan A itu sama dengan depannya itu Y, kemudian sampingnya itu X, gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau sudutnya itu dari sebelah sini? Katakanlah di sini sudutnya sudut B misalkan. Nah, kalau sudutnya dari sebelah sini, maka yang menjadi depannya itu yang di sini. Nah, ini menjadi depannya. Kemudian yang menjadi sampingnya mana? Yang ini, yang Y ini. Kemudian ingat, yang menjadi sisi miringnya itu adalah sisi yang paling panjang, tetap R. Ya, kenapa R? Karena R lah yang paling panjang. Sekali lagi saya ulangi, kalau sudutnya itu dari sudut A, berarti yang depannya itu Y, sampingnya X, kemudian sisi miringnya tetap R. Kalau sudutnya itu dari sudut B, yang menjadi depannya itu X, yang menjadi Y-nya, yang menjadi depannya itu, yang menjadi sampingnya itu Y, kemudian yang menjadi miringnya itu tetap yang paling panjang, yaitu R. Oke. Misalkan di sini sin B, artinya sin dari sudut B. Berarti apa itu sin? Depan per miring, berarti depan per miring, berarti X per R. Nah, kemudian cos B. Cos B-nya berapa? Cos itu samping per miring, berarti Y per R. Kemudian tan B. Tan B itu apa? Tan itu kan depan per samping, berarti depannya X, kemudian sampingnya Y, berarti X per Y. Nah, begitu. Oke. Nah, di samping kita mengenal sin, cos, dan tan, kita juga mengenal istilah cosecant, ya. Cosecant, atau disingkat dengan cosec atau cosecant. Apa itu cosecant?
Cosecant adalah kebalikan dari sin atau 1/sin ya, boleh 1/sin. Atau boleh kalau sin itu depan per miring, maka cosecantnya itu miring per depan. Miring per depan. Nah, jadi cosecant itu kebalikan dari sin. Kemudian ada juga istilahnya secant atau disingkat dengan sec. Secant. Apa itu secant? Kebalikan dari cos atau 1/cos. Nah, 1/cos. Atau bisa kalau secant itu kebalikan dari cos, kalau cos itu samping per miring, maka secantnya adalah miring per samping. Miring per samping. Nah, gitu. Oke. Kemudian ada lagi istilahnya itu kotangan atau disingkat dengan kotangan ya. Atau 1/tan bisa, 1/tan. Atau kebalikan dari tan ya. Jadi kalau kotangan itu kebalikan dari tan itu depan per samping, maka kotangannya itu samping per depan. Per depan. Oke. Nah, sekarang kita coba misalkan berapa di sini cosecant A. Apa itu cosecant? Cosecant itu kebalikan dari sin. Kalau sinnya di sini misalkan depan per miring, berarti cosecantnya miring per depan. Miring per depan berarti R per Y. Atau begini, kalau misalkan sin A-nya itu Y per R, maka cosecant A-nya itu adalah R per Y gitu. R per Y, karena kebalikan dari sin itu. Nah, kemudian bagaimana kalau secant A? Secant itu kebalikan dari cos. Kalau cosnya itu X per R, maka secantnya itu R per X. Nah, itu oke. Nah, kemudian kotangan A. Kotangannya itu depan per tan itu depan per samping. Berarti kalau kotangannya samping per depan. Kalau tan A-nya itu X Y per X, maka kotangan A-nya X per Y gitu. Maka di sini kotangan A-nya itu kebalikan dari yang ini, berarti X per Y. Oke. Nah, sekarang kita ambil dari sudut B. Nah, misalkan di sini cosecant B. Berarti kebalikan dari sin B. Nah, kalau di sini sin B-nya X per R, maka cosecant B-nya itu R per X gitu. Oke. Nah, kemudian berapa secant B? Kebalikan dari cos B berarti R per, di sini kan Y per R, berarti secantnya R per Y. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau yang kotangan B atau kot B? Kebalikan dari tan, berarti di sini X per Y, maka tan kotangan B-nya itu Y per X. Oke. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab contoh soal di part berikutnya. Oke.